沈哥。 Kedatangan Haeking membuat banyak orang terkejut. Aura kuat menyapu seluruh langit. Kekuatan Haeking merupakan kekuatan naga kuno primordial dewasa. Bahkan trio Huang Kuan tak berdaya menghadapinya. Xiaoyan memperkirakan Haeking berada di tingkat Dosun bintang 7-8. Huang Kuan melihat Haeking dengan aura yang mengerikan, tersadarkan bahwa Haeking penjaga Zizan. Fang Qing'er menyampaikan pendapat pada Haeking bahwa sebagai senior anggota klan naga kuno primordial tidak pantas memamerkan kekuatan pada kelompoknya yang lebih muda. Perkataan Fang Qing'er membuat Haeking sangat murka terhadap klan iblis Phoenix yang berani bicara lancang padanya. Atas hal itu membuat Haeking semakin mengerikan. Aura kekuatannya semakin kuat, mengakibatkan trio Huang Kuan tak berdaya menahan aura yang dipancarkan Haeking. Mendengar hal itu membuat Huang Kuan sudah putus asa mendapatkan buah inti naga Phoenix. Setelah klan Phoenix teratasi, Haeking belum cukup sampai di situ. Ia bertanya pada Zizan, siapa lagi yang mengganggunya? Tanpa basa-basi, Zizan menunjuk Zai Xing. Seketika itu juga raut wajah Zai Xing tampak kepanikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Haeking memberi pelajaran Zai Xing. Hanya dengan satu pukulan membuat Zai Xing babak belur tak berdaya. Walaupun Zai Xing anggota Aula Jiwa, Haeking tetap memberikan peringatan tegas. Bahkan Haeking sesumbar jika dirinya memukul Zai Xing, apakah Aula Jiwa berani menyatakan perang pada klan naga kuno primordial, dan juga memperingatkan yang lain untuk menyingkir jauh-jauh darinya. Haeking mengeluarkan aura yang sangat mengerikan serta memberikan peringatan bahwa mereka tidak pantas menyentuhnya. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang ketakutan. Melihat kekuatan mengerikan itu, menurut Xiaoyan, kekuatan naga kuno primordial sungguh dahsyat. Zizan tampak bangga bisa menunjukkan kehebatan klan naganya di hadapan Xiaoyan. Zizan cukup puas dengan kinerja Haeking. Setelahnya ia tidak akan memanggilnya kembali. Masalah sudah teratasi, waktunya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Haeking pergi, ia memberikan peringatan pada klan Phoenix Setan Langit bahwa jangan mengira klan naga kuno primordial tidak muncul kembali dan bisa sesuka hati. Jika masih berbuat masalah, klan naga kuno bisa menyingkirkan klan Phoenix Setan Langit. Apalagi mereka keturunan yang hanya mewarisi darah siluman Phoenix Langit. 小丫头，这下可满意了？还不错。虚狗龙一族不出世就为所欲为，我族连远古体。 Tampak raut wajah keluarga klan Phoenix Setan Langit penuh ketakutan. Fang Qing'er memberikan pendapat bahwa klannya telah mengirim dosun terkuat, namun buah inti naga Phoenix dirampas oleh klan naga kuno primordial. Atas hal itu mereka pulang dengan tangan kosong, tidak mendapatkan hasil apapun. Huang Kuan memberikan tugas pada Fang Qing'er untuk membawa orang pergi ke kubah jiwa binatang dan bawa kerangka siluman Phoenix Setan Langit kembali. Tampak raut wajah Zai Xing babak belur. Atas kejadian itu membuat Zai Xing semakin dendam pada Xiaoyan. Suatu saat jika bertemu kembali dengan Xiaoyan, akan menjadi kehancuran total Xiaoyan dan pavilion bintang jatuh. Le Xun berterima kasih pada Huang Kuan yang telah menerima Fang Qing'er sebagai muridnya. Le Xun akan selalu berdiri di pihak klan Phoenix Setan Langit. Jika Huang Kuan memerlukan bantuan suatu saat nanti, Le Xun bersedia dengan senang hati. Namun Huang Kuan terlihat meremehkan. Setelah berhadapan dengan Xiaoyan, Huang Kuan menyimpulkan bahwa Xiaoyan bisa melukai ketua pavilion angin petir dengan sekali serangan.
Huang Quan akan membawa pulang Fang Jing'er. Untuk sekarang ia memikirkan jika Fang Jing'er bisa kembali ke klan Pionik Setan Langit lebih awal, Fang Jing'er tetap masih belum naik ke Dosun sampai sekarang. Di waktu yang sama Fang Jing'er datang dengan membawa kerangka Pionik Setan Langit. Dirasa tugasnya sudah diselesaikan, saatnya Huang Quan bersama yang lain kembali pulang. Kedua temannya mempertanyakan pada Le Xun tujuan selanjutnya, namun Le Xun hanya menjawab pergi. Di sela-sela perjalanan, Huang Quan meminta Fang Jing'er untuk pergi ke klan ular Piton 9 Raka dan beritahu mereka tentang orang misterius yang menangkap Dosun klan ular Piton 9 Raka berada di kelompok Xiaoyan. Tetua Hu merasakan kedatangan Xiaoyan bersama yang lain. Para murid menyambut kedatangan pemimpin muda telah kembali. Xiaoyan sangat berterima kasih pada Hai King yang telah membantunya. Bagi Hai King itu tidak masalah. Dirinya bertindak untuk menjaga Zizan yang memiliki status khusus di klan naga dan bisa membawa Zizan kembali ke Zhongzhou dengan selamat. Atas hal itu merupakan kebaikan besar. Kejadian itu klan naga kuno primordial akan selalu mengingatnya. Melihat Hai King, menurut Xiaoyan dirinya terlalu sopan. Xiaoyan telah menganggap Zizan sebagai adiknya. Zizan bisa menemukan keluarganya. Selama bersama Zizan, Xiaoyan sangat tulus membantunya. Kemudian Zizan memperkenalkan pamannya pada mereka dan juga memperkenalkan temannya satu persatu. Setelah tidak ada urusan yang lain, keluarga Lembah Api pamit untuk kembali. Xiaoyan sangat berterima kasih atas bantuan pemimpin Lembah Api. Sebelum pergi, Putri Tang meminta Xiaoyan datang ke Lembah Api untuk mengunjunginya. Melihat hal itu, menurut Hai King, keluarga Xiao memang layak disebut salah satu dari 8 klan kuno. Meski telah jatuh, masih bisa melahirkan seseorang seperti Xiaoyan. Xiao Quan akhirnya punya penerus. Mendengar nama Xiao Quan, Xiaoyan meminta untuk menjelaskan lebih detail. Namun menurut Hai King, hal itu tidak perlu dijelaskan. Ada hal-hal yang akan Xiaoyan ketahui suatu saat nanti. Kemudian Hai King mengatakan pada Zizan, kali ini Zizan harus ikut kembali ke Pulau Naga. Namun Zizan tidak mau kembali. Menurut Zizan, di Pulau Naga sama sekali tidak menyenangkan. Hai King menjemput Zizan atas perintah tetua klan naga. Hai King hanya menjalankan tugasnya. Lagi pula Zizan belum menyelesaikan warisan naga kuno. Saat ini Zizan memiliki buah inti naga pionik dan harus segera kembali untuk memprosesnya. Tampak Zizan menolak untuk kembali ke Pulau Naga. Hai King mengatakan bahwa dengan kekuatan Zizan saat ini berada di sisi Xiaoyan hanya akan menjadi beban. Mungkin suatu hari Zizan akan membahayakan mereka. Setelah menyelesaikan warisan, kekuatan Zizan akan meningkat pesat dan tidak akan ada yang menghalanginya lagi. Saat Zizan keluar lagi, tidak akan menjadi beban mereka. Mendengar wejangan pamannya, Zizan tersadarkan ia akan ikut pulang kembali ke Pulau Naga. Sebelum berpisah dengan Zizan, Xiaozi berpesan harus berlatih keras. Kemudian Xiaoyan memberikan pil obat. Setelah Zizan menyelesaikan warisan dan kembali, Xiaoyan akan meracik lagi untuknya. Tampak raut wajah Zizan sangat sedih harus berpisah dengan teman-temannya. Namun Xiaozi mengatakan saat Zizan menyelesaikan warisan, segera menemui mereka. Terlihat Zizan penuh kesedihan harus berpisah dengan teman-temannya. Sebelum Zizan pergi, ia berpesan dengan teman-temannya harus berlatih keras dan jangan sampai dilampaui olehnya. Zizan juga meminta untuk menyiapkan pil obatnya terlebih dahulu. Di Pulau Naga tidak ada makanan enak. Saat Zizan kembali nantinya pasti sangat lapar. Waktunya Zizan berpisah dengan teman-temannya. Hai King juga mengajak Yongzhan untuk ikut bersamanya.
Ia mengetahui Hyongzan berasal dari beruang naga kuno. Beruang naga kuno dulunya juga kelompok tambahan naga kuno primordial. Saat di Pulau Naga, Hyongzan akan mendapatkan banyak keuntungan. Yongyan bersedia ikut pergi ke Pulau Naga. 你们可要好好修炼，到时候别被我超过了。那附属族群，去了龙岛，你会得到不少好处。 Sebelum Haeking pergi, ia berpesan pada Xiaoyan harus berhati-hati dengan aula jiwa. Kejadian itu pastinya mereka tidak akan melepaskan Xiaoyan begitu saja. Xiaoyan masih bermasalah dengan mereka sejak aula jiwa membawa ayahnya pergi. Atas hal itu, Xiaoyan dan aula jiwa tidak mungkin hidup berdampingan. Kali ini mereka telah berpisah dengan Zizan. Xiaoyan merasakan nantinya akan berkurang banyak kesenangan. Kemudian Xiaoyan minta saatnya kembali pulang. Buah jiwa Yuan telah didapatkan. Masalah jiwa gurunya akhirnya ada cara untuk menyelesaikannya. Xiaoyan juga minta untuk bekerja sama dengan tetua Hu untuk segera kumpulkan orang-orangnya dan kembali ke pavilion bintang jatuh. Terlihat kelompok klan Piton 9 Raka bertemu dengan Fang Jing'er. Salah satu anggotanya mengatakan bahwa Fang Jing'er telah berani masuk wilayah klan Piton 9 Raka. Melihat aura klan Phoenix Setan Langit milik Fang Jing'er, mereka tampak terkejut. Kedatangan Fang Jing'er tidak akan membuat masalah dengan mereka. Fang Jing'er telah mendengar bahwa klan Piton 9 Raka akhir-akhir ini sering ada orang kuat yang menghilang tanpa sebab. 我为何要信你的话？ 这可是你们唯一能 Fang Jing'er telah mendapatkan informasi, jadi ia datang khusus untuk memberitahu mereka. Awalnya mereka tidak mempercayai perkataan Fang Jing'er. Namun Fang Jing'er mengatakan bahwa ini satu-satunya kesempatan bagi klan Piton 9 Raka untuk menemukan anggota klannya. Fang Jing'er telah mengetahui bahwa orang misterius yang menculik anggota kuat klan Piton 9 Raka saat ini telah ditangkap oleh wakil ketua pavilion bintang jatuh, yaitu Xiaoyan. Berada di pavilion bintang jatuh, Master Fang mengatakan telah menghubungi banyak hantu tua yang memiliki hubungan baik dengan pavilion bintang jatuh. Mereka telah setuju asalkan Yalo bisa memulihkan kekuatannya. Jika kekuatannya sepenuhnya pulih, Yalo akan menjadi tetua tamu di pavilion bintang jatuh. Jika Yalo bisa kembali ke kekuatan puncaknya, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang bisa diperhitungkan oleh aula jiwa. Dengan jaminan keamanan seperti itu, pastinya mereka akan setuju. 陈哥，萧炎他们去兽域也有段时间了，也不知道浑元果到手了。 Xiaoyan dan yang lain sudah pergi ke wilayah binatang cukup lama. Master Fang bertanya-tanya, apakah mereka sudah mendapatkan buah jiwa Yuan? Konon saat ini banyak orang kuat yang tertarik pergi ke keruntuhan kuno. Seketika itu juga mereka merasakan aura kedatangan Xiaoyan. Para murid menyambut kedatangan wakil pemimpin telah kembali dengan selamat. Xiaoyan mengatakan bahwa buah jiwa Yuan telah didapatkan. Kemudian Xiaoyan memberikan buah jiwa Yuan. Menurut Yalo, buah itu memang buah jiwa Yuan, dan buah itu adalah kualitas terbaik. Buah jiwa Yuan kelas emas merupakan obat paling mujarab. Menurut Master Fang, dengan buah jiwa Yuan kelas emas itu ditambah dengan 2 butir giok serbuk spiritual yang diberikan Xiaoyan sebelumnya, membuat energi jiwa dasar yang telah Yalo hilangkan pastinya bisa dipulihkan sepenuhnya. Yalo sangat berterima kasih atas kerja keras mereka. Pavilion bintang jatuh dan Yalo akan selalu mengingat kebaikan mereka. Menurut Xiaozi, guru Yalo terlalu rendah hati. Mereka semua adalah teman Xiaoyan. Sudah seharusnya mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Yalo sangat bangga Xiaoyan bisa memiliki teman seperti mereka. Yalo juga mengatakan pada Xiaoyan jika ayahnya tahu bahwa anak kecil yang dulu itu saat ini sudah menjadi orang kuat yang bisa diandalkan, pasti akan sangat bangga pada putranya. Seketika Xiaoyan teringat masa-masa bersama sang ayah. Tampak Xiaoyan penuh dendam. Ia bertanya di mana ayahnya ditahan oleh aula jiwa di Zhongzhou. Guru Yalo mengatakan bahwa tidak di tempat manapun di Zhongzhou. Kekuatan dan dasar aula jiwa tidak sederhana yang terlihat.
Atas hal itu, Xiaoyan memperkirakan ada kekuatan lain di belakang aula jiwa. Menurut Guru Yalou, aula jiwa besar penuh misterius. Kekuatan di belakangnya sangat mungkin adalah klan jiwa yang lebih misterius. Mendengar hal itu membuat Xiaoyan bertanya apakah klan jiwa sama seperti klan Gu yang diwariskan dari zaman kuno. Xiaoyan berjanji akan menyelamatkan ayahnya, tidak peduli seberapa kuat klan jiwa itu. Guru Yalou tidak akan tinggal diam, ia akan bersama Xiaoyan bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Suatu ketika racun yang berada di tubuh Qinlin mulai bereaksi, membuat Qinlin terkapar tak sadarkan diri. Xiaozi dan Xiaoyan terlihat khawatir dengan keadaan Qinlin. Setelah diperiksa, Xiaozi terlihat khawatir racun pengikis jantung kaisar telah kambuh. Kemudian Xiaoyan membawa Qinlin ke tempat pengobatan. Dengan esensi darah binatang pil dapat membantu menghilangkan racun yang berada di tubuh Qinlin. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya supaya esensi darah binatang pil bisa masuk ke dalam tubuh Qinlin. Dengan bantuan esensi darah binatang pil seharusnya bisa menetralkan racun pengikis jantung kaisar ular piton secepat mungkin. Selama proses menetralkan racun tersebut memakan waktu selama berhari-hari. Terlihat racun itu mulai keluar dari tubuhnya. Menurut Xiaoyan, racun dalam tubuh Qinlin sudah hampir menghilang. Untuk menghilangkan racun sepenuhnya hanya tinggal satu langkah terakhir. Namun terjadi sesuatu pada Qinlin. Xiaoyan merasakan dogi yang sangat aneh. Tubuh Qinlin seketika bereaksi, aura dogi terpancar dengan sangat tajam menyapu seluruh tempat pengobatan. Xiaoyan terkejut melihat roh ular piton 9 neraka keluar dari dalam tubuh Qinlin.